Hai, balik lagi di RWPP Plot episode ke-11. Kita akan melanjutkan perjalanan Shangri-La bermain game Shangri-La Frontier. Wibu. Episode 11 dibuka dengan pertemuan Sanraku dan Vash di istana Rebituza. Vash sudah mendengar berita jika Sanraku ingin melawan Wateremon dari Emul, tapi Vash ingin mendengarnya langsung dari Sanraku. Apakah itu benar atau tidak? Vash menyebut Wateremon sebagai seorang penantang maut. Sanraku jadi bertanya, apa maksudnya penantang maut? Sanraku mencoba bersikap tenang agar bisa mendapatkan informasi tentang Wateremon. Vash lalu mengatakan betapa lemahnya Sanraku saat ini. Sanraku pun membenarkan itu. Dia melakukan ini bukan karena yakin akan menang. Sanraku bilang jika dia hanya akan menjadi pemain pendukung saja. Sanraku lalu bertanya, apa situasi yang dialami Wateremon sang penjaga makam saat ini? Vash bilang jika dia sudah lama tidak bertemu dengan Wateremon. Sanraku mengungkapkan jika beberapa pemain pembunuh player memanfaatkan Wateremon sebagai keuntungan egois mereka. Karena hanya dengan bertemu dia, mereka bisa mendapatkan banyak XP. Vash bilang jika tidak punya kesempatan menang, itu hanya bunuh diri saja. Intinya, Sanraku di sini berusaha meyakinkan Vash agar mendukungnya untuk melawan Wateremon. Vash akhirnya sedikit luluh. Vash menceritakan sedikit siapa itu Wateremon. Dia mengatakan jika Wateremon adalah orang yang kikuk, orang yang terlalu serius dan kehilangan istrinya karena suatu kebohongan yang dia buat. Oleh karena itu, dia dikutuk dengan tubuh abadi. Saat ini, Wateremon sudah seperti mayat berjalan. Begitulah kata Vash. Vash di sini benar-benar sudah luluh. Akhirnya, dia tidak akan menghentikan Sanraku untuk melawan Wateremon. Bukan hanya itu, Vash juga memberi bantuan. Belum tahu bantuan apa yang dimaksud oleh Vash. Vash ternyata mengajak Sanraku ke tempat pandai besi. Di sana Sanraku bertemu diperkenalkan dengan seekor kelinci bernama Bilak. Yang ternyata merupakan kakak dari Emul. Saat Bilak melihat Sanraku, Bilak bilang jika dia mengingatkannya pada Evil. Nah, siapa itu Evil? Masih menjadi misteri. Sanraku mengira itu adalah nama salah satu kelinci yang lain. Tidak menunggu lama, Vash meminta Sanraku menunjukkan senjata Forvalnya. Vash lalu berkata pada Bilak jika dia ingin menaikkan senjata Forval Sanraku, yang artinya Vash ingin membuat senjata Forval Sanraku menjadi senjata Forval yang asli. Itu juga artinya Vash sendiri yang akan menempa senjata itu. Vash mengatakan jika dia tidak bisa diam saja jika ingin menghadapi Wateremon. Bilak sangat bersemangat mendengarnya. Kemudian Vash bertanya kepada Sanraku apakah dia punya bahan yang bagus, seperti sesuatu yang Sanraku ambil setelah pertarungan atau semacamnya. Sanraku lalu memberikan cangkang kumbang 4 tanduk. Vash merasa ini bukan bahan yang buruk dan Vash pun mulai untuk menempa senjata Sanraku. Bilak mengatakan jika Sanraku adalah orang yang beruntung karena sudah lama Vash tidak memegang palu dan menempa senjata untuk orang lain. Terungkap juga ternyata Vash adalah seorang pandai besi, bukan pandai besi biasa, tapi pengrajin hebat, yaitu gelar yang diberikan untuk orang yang menguasai seni pandai besi dan pengrajin kuno yang bisa menempa senjata dewa. Dan karena itu, Vash sudah menjadi pengrajin agung, pandai besi yang tiada duanya. Vash mulai menempa senjata Sanraku. Setiap kali palu dihantamkan, sebuah lingkaran sihir keluar dan terserap ke dalam senjata. Diungkapkan oleh Bilak jika itu adalah kenangan dan pengalaman yang diperoleh senjata dalam pertempuran. Bilak mengatakan karena Sanraku bisa melawan Lycagon dengan seimbang, mungkin saja senjatanya akan berubah menjadi kuat. Terdengar juga Vash mulai menyanyikan sesuatu seperti mantra atau apalah itu. Di mana
Dan setelah penempaan senjata yang cukup lama, akhirnya senjata Purple Chopper Sanraku telah jadi dan mendapatkan wujud aslinya. その名も渡月上限そして渡月 Dan diberi nama Belati Bulan Terang dan Belati Bulan Redup. Di mana kemampuan dari Belati ini adalah jika menggunakan Belati Terang saat melawan musuh dengan level lebih tinggi, serangan kritikal mengurangi HP pengguna, tapi bonus kekuatan ditambahkan dalam serangan berikutnya. Sedangkan Belati Bulan Redup saat melawan musuh dengan level lebih tinggi, serangan kritikal akan memulihkan HP si pengguna. Ini berarti dua belati ini memang saling melengkapi satu sama lain. Dan tidak hanya itu, dengan jumlah kritikal tertentu, belati ini juga bisa menyatu menjadi satu. Ini adalah kabar menggembirakan untuk Sanraku. Saat Sanraku akan mencoba senjata itu, ternyata senjata itu tidak bisa digunakan dikarenakan statistik Sanraku tidak memenuhi syarat, di mana untuk menggunakan belati terang dan redup, Sanraku harus mencapai level 50. Sungguh sial. Beralih ke esokan harinya di kota Titrema. Di sebuah kafe, Sanraku melakukan pertemuan dengan Kazuo dan Arthur Pensilgon. Arthur dan Kazuo kesal karena Sanraku terlambat 3 jam. 何か言い残すことはあるかな。もう3時間近く過ぎてるんだよな。 Sanraku lantas menceritakan kenapa dia terlambat, yaitu karena dia sedang membuat senjata yang khusus untuk melawan Wateremon. Tak lupa Sanraku mengomentari avatar yang digunakan Kazuo, di mana tak hanya tampilan, tapi dari segi penamaan Kazuo selalu menggunakan nama yang berorientasi pada ikan, dan rapat pun dibuka. Arthur menyuruh Sanraku menceritakan semua yang dikatakan Fast, termasuk Fast yang memanggil Wateremon dengan sebutan si penantang maut. Juga informasi tentang Wateremon adalah tipe undead atau mayat hidup. Arthur lalu berpamitan untuk pergi. Sanraku dan Kazuo bertanya apa yang mereka harus lakukan sembari menunggu. Arthur menyarankan mereka untuk menaikkan level di reruntuhan besi dewa. Arthur lalu memberikan pancing dan peta kepada Sanraku dan Kazuo. Saat akan pergi, Arthur tidak sengaja melihat emur yang bergelantungan seperti tas punggung Sanraku. Tapi Kazuo justru tidak menyadari hal itu. Saat Arthur pergi, emur sudah tidak tahan menggantung. Disinilah Kazuo menyadari kehadiran Emul. Setelah keributan Kazuo yang merasa gemas dengan Emul, mereka akhirnya berangkat ke runtuhan besi dewa. Dan episode 11 pun berakhir. Episode 12 dibuka dengan menampilkan rapat strategi trio kesatria, yaitu Sanraku, Kazuo, dan kesatria Pensil. Di sini, kesatria Pensil memberikan informasi tentang Weathermon, di mana di awal pertempuran, Weathermon akan mengaktifkan skill yang membuat level maksimal semua karakter di area pertempuran, kecuali dia menjadi 50. Itulah sebabnya level Sanraku dan Kazuo bukanlah menjadi masalah. Dikatakan juga jika level Weathermon adalah 200, karena itulah skill pemain yang paling diperlukan dalam pertempuran. Kembali ke masa sekarang, di mana Sanraku dan Kazuo, Kazuo maksudnya, sedang berada di reruntuhan besi dewa, di mana mereka harus menaikkan level mereka sampai ke level 50. Berbekal peta yang mereka dapat dari Arthur yang katanya ada area tersembunyi di dalam reruntuhan yang bagus untuk menaikkan level. Saat memasuki salah satu ruangan, Sanraku dan Kazuo mengobrol sedikit banyak tentang game. Salah satunya obrolan mereka tentang level Kazuo yang ternyata masih level 25. Sanraku lantas meremehkan Kazuo yang levelnya lebih rendah dari dirinya. Saat obrolan semakin panas, tiba-tiba dari atas muncul besi piramida merah yang menghantam mereka. Tapi Sanraku dan Kazuo bisa menghindar karena Emul sempat memperingatkan mereka.
Besi piramid itu disebut drone penekan. Oikazo lantas ingin unjuk kebolehan di depan Sanraku. Dia meminta Sanraku diam dan menonton saja, sementara dia akan membereskan drone penekan tersebut. Oikazo mulai bersemangat, aura merah muncul dari tangannya. Drone penekan menyerang. Oikazo menggunakan revel counter, dilanjutkan dengan crush uppercut, dan duar, drone penekan hancur berkeping-keping. Ternyata aura merah itu adalah sebuah buff atau penguat. Oikazo menyebutnya dengan tinju roh merah. Sebelumnya Oikazo memilih avatar seorang biksu pengguna tinju roh. Dia memang tidak bisa menggunakan senjata, tapi sebagai gantinya Oikazo bisa menghajar musuhnya dengan banyak buff. Berkat skill dari Oikazo, dia dengan mudah menghancurkan drone penekan dengan mudah sendirian. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju lokasi tersembunyi di reruntuhan besi dewa, melewati lubang besar, melompati celah, melompati panel besi melayang, masuk celah lagi, lalu terakhir mereka harus masuk ke dalam lubang untuk menuju ruang rahasia itu. Awalnya Sanraku dan Oikazo ragu untuk masuk ke lubang itu. Mereka mengira Arthur telah menjebak mereka. Tapi Oikazo akhirnya memberanikan diri untuk lompat lebih dulu untuk memastikan. Emul memuji keberanian Oikazo. Emul bahkan menyebut Oikazo sebagai wanita yang mengagumkan. Tapi Sanraku menjelaskan jika sebenarnya Oikazo itu laki-laki. Emul menjadi bingung, padahal yang Sanraku maksud pemain aslinya adalah laki-laki, tapi namanya juga NPC, jadi tentu Emul tidak mengerti. Wih, asik prima tuh. Tak lama terdengar suara dari arah lubang. Awalnya tak begitu terdengar jelas, tapi dengan telinga Emul yang peka, Emul mengatakan jika Oikazo menyuruh Sanraku turun ke bawah. Di bawah ternyata sudah ada sebuah danau yang bernama Danau Cahaya Air Mata, di mana disitulah fungsi dari pancing yang diberikan Arthur. Yap, mereka harus memancing monster yang bernama Lapstad Lake Serpent. Akhirnya mereka mulai memancing. Setelah menunggu pancing Sanraku dimakan ikan, Sanraku berharap itu adalah monster yang mereka cari. Setelah ditarik-tarik dan ternyata bukan monster serpent, tapi hanya ikan salmon. Sempat merasa kecewa, tak lama Joran Oikazo dimakan ikan. Sanraku pesimis mengira itu hanyalah salmon lagi. Tapi Oikazo tak peduli. Terlihat dari bayangannya memang ikan salmon, tapi siapa sangka ada makhluk lain yang mengikuti. Dan wow, Lapstad Lake Serpent memakan ikan salmon yang dapat Oikazo. Sebuah keberuntungan besar, bukan hanya karena menemukan monster yang mereka cari, tapi juga Sanraku bisa menguji senjata baru yang dia buat sebelumnya. Ternyata Sanraku tidak hanya membuat belati bulan redup dan terang saja, tapi Sanraku juga membuat pedang Empire B. Rupanya senjata itu dibuatkan oleh Bilak, di mana bahan pembuatannya dari Ratu Lebah yang dibawa Sanraku. Pedang bukan sembarang pedang, belati kanan yang lebih panjang memiliki kemampuan khusus, yaitu kemampuan korosi yang dapat menghancurkan tubuh musuh yang terkena serangan secara perlahan tapi pasti. Serangan ini Sanraku gunakan saat melawan monster serpent. Efek serangan Sanraku berhasil membuat titik lemah pada sisik serpent yang keras, dan tampaknya itu berhasil. Sisik serpent terbuka dan kesempatan Oikazo untuk menyerang ke titik itu. Oikazo kali ini menyerang menggunakan tinju roh hitam, lalu ke titik lemahnya memberikan critical damage. Ternyata Emul juga berniat membantu. Emul berlari ke arah Serpent, tapi Serpent menyadari itu dan ingin menyerang Emul, tapi beruntung Oikazo melindunginya.
Mereka berhasil memojokkan Serpent dan menyerang secara bersamaan. Lapsat Lake Serpent berhasil dikalahkan. Setelah mengalahkan Lapsat Lake Serpent, mereka berhasil naik level. Masing-masing berhasil naik 4 level. Oikazo juga mendapat skill baru. Saat Oikazo ingin menggabungkan skill yang dia dapat dengan skill lainnya, Sanraku bingung. Emang bisa menggabungkan skill seperti itu? Katanya. Sanraku lantas tampak bodoh di depan Oikazo. Oikazo lalu menjelaskan jika skill bisa digabungkan dan membuat sebuah combo. Sanraku ternyata tidak tahu tentang itu, sebab itu adalah tutorial yang ada di kota awal. Sementara Sanraku tidak pernah pergi ke kota awal, jadi dia tidak tahu. Ternyata itulah sebabnya nama skill dari Sanraku berubah-ubah dan ada beberapa skill yang menampilkan level. Sanraku merasa menyesal tidak ke kota awal lebih dulu. Tak mau berlarut dalam penyesalan, Sanraku segera ingin memancing lagi untuk menaikkan level. Setelah lama memancing Serpent dan menaikkan level, saat Arthur datang menemui mereka, level Sanraku sudah naik 42 dan Oikazo 40. Arthur tidak percaya pencapaian mereka secepat ini. Saat Oikazo ingin memberitahu bahwa Sanraku melewatkan kota awal, Sanraku mengancam Oikazo. Setelah itu, Arthur tidak hanya datang ingin menengok, tapi juga ingin mengajak Sanraku dan Oikazo untuk pergi ke suatu tempat. Karena Arthur bilang, malam ini bulan purnama, satu-satunya waktu untuk bertemu dengannya. Dia adalah NPC unik Setsuna. Lalu kita diperlihatkan seorang wanita tembus pandang seperti roh duduk di sebatang pohon bertabur bunga merah. Dan episode 12 pun berakhir. Episode 13 dibuka dengan menampilkan trio kesatria sedang berada di gua hutan parismatik. Mereka membicarakan tentang sebuah jalan di mana saat lumut di gua ini bercahaya, ada satu titik yang tidak bercahaya. Disitulah jalannya. Entah apa yang dimaksud oleh Arthur, tapi saat titik itu ditemukan, sebuah lubang terbuka menuju tempat rahasia. Sebenarnya tempat ini Arthur temukan secara tak sengaja. Sanraku lalu berkata, hanya orang beruntung yang bisa membuka hal unik. Ini adalah bentuk sindiran kepada Oikazo yang belum menemukan hal unik satupun. Oikazo menyadari itu dan kesal dengan Sanraku. Sembari mereka saling kesal satu sama lain, tak sadar mereka sudah sampai di ujung lorong. Di ujung lorong itu terdapat sebuah taman bunga lili laba-laba merah yang berterbaran. Di tengahnya terdapat sebuah pohon besar mati yang mengagumkan. Tak hanya itu, di bawah pohon itu terdapat seorang gadis yang kita diperlihatkan pada ending episode ke-12 kemarin. Dia adalah Setsuna. Arthur menyapa Setsuna dengan panggilan Setchan. Ya, Setchan. Set pun membalas sapaan itu. Nyatanya Arthur dan Setsuna sudah sebulan tak bertemu. Karena Setsuna melihat Arthur membawa teman, jadi Arthur memperkenalkan Sanraku dan Oikazo kepada Setsuna. Saat Sanraku akan memperkenalkan diri, Arthur langsung memotong dan memperkenalkan mereka dengan nama Idiot 1 dan Idiot 2. Arthur mengatakan jika Sanraku dan Oikazo adalah kartu as untuk memberikan istirahat abadi kepada Watermon. Disinilah Setsuna kagum melihat Sanraku yang memiliki tanda kutukan Leikagon. Dan Setsuna juga menyinggung jika Emul anak dari Cinderella. Sepertinya Setsuna mengenal Vash dan Cinderella adalah panggilan dari Vash.
semakin menarik. Lalu muncul skenario unik bonus. Rupanya Setsuna adalah bagian dari skenario unik. Tentu saja Sanraku dan Oikazo mau terlibat dalam skenario unik. Setelah tombol persetujuan diklik, Setsuna mulai bercerita tentang Weathermon. Oke, cerita ini akan sedikit panjang. Intinya, Weathermon adalah kekasih dari Setsuna. Tapi karena suatu kecelakaan, Setsuna kehilangan nyawanya. Semenjak itulah, Weathermon selalu menjaga makam Setsuna. Itulah kenapa Weathermon dipanggil penjaga makam. Setsuna sendiri tidak tahan dengan kenyataan jika sampai sekarang Weathermon masih terikat dengan masa lalu. Padahal Setsuna sudah menerima kematiannya dan tidak menyesalinya. Weathermon menggunakan program sihir yang dibuat Setsuna untuk membuat penghalang di area ini. Dengan memanfaatkan sihir dari cahaya bulan, tempat Setsuna jadi tidak terdeteksi oleh orang lain. Weathermon memanfaatkan ini dengan membalikan koordinat sehingga Weathermon tinggal di dimensi yang lain. Tapi tepat saat bulan purnama, saat cahaya bulan kehilangan cahaya, akan muncul celah yang mengarah ke koordinat terbalik tempat Weathermon tinggal. Setsuna hanya ingin melihat Weathermon beristirahat. Arthur lalu berkata untuk menyerahkan semuanya kepada mereka. Arthur mengatakan jika mereka tidak seperti pecundang yang datang ke sini sebelumnya, mereka akan mengalahkan Weathermon. Sanraku dan Oikazo kaget mendengar pernyataan yang keluar dari mulut seorang pensilgon yang dikenal tidak pernah ramah terhadap NPC. Tak terima diledekin Sanraku dan Oikazo, Arthur memberikan mereka pelajaran. Sanraku dan Oikazo menyerah karena mereka belum selevel dengan Arthur. Arthur bilang dia juga ingin sesekali bersikap keren di depan NPC karena nama dan latar belakang Setsuna terasa agak mirip dengan Arthur. Arthur mengakui jika dia juga bisa terlena dalam game. Sanraku dan Oikazo mendukung tindakan Arthur dan tidak mempermasalahkannya. Ditambah Sanraku lagi-lagi menyinggung soal Oikazo yang belum memicu hal unik apapun. Oikazo jelas kesal mendengar ini. Pertengkaran ala bocah mereka pun terjadi lagi. Arthur lantas tertawa melihat itu dan mengatakan jika mereka sama bodohnya dengan dirinya. Trio kesatria akhirnya membulatkan tekad untuk mengalahkan Weathermon sang penjaga makam. Beralih ke dunia nyata, di mana Sanraku rupanya sampai begadang semalaman hanya untuk menaikkan level. Berkat melawan Servant berulang kali, kini Sanraku sudah mencapai level 51. Selanjutnya adalah melatih skill, di mana Emul mengatakan jika di Rebetuza ada skill garden. Sanraku bisa menggabungkan skillnya di sana dan membuat combo. Hari ini sepertinya hari berkumpulnya keluarga Hizutome, di mana ada ibu Hizutome yaitu Eika Hizutome dan adiknya Rumi Hizutome di ruang makan keluarga. Saat Sanraku akan duduk di meja makan, tak sengaja Hizutome melihat adiknya sedang membaca majalah yang menampilkan seorang model bernama Amane Toa yang mirip sekali dengan Arthur Pensilgon. Toa merupakan model mega bintang Jepang yang terkenal di seluruh dunia. Sanraku jadi teringat perkataan Arthur ketika dia bilang memiliki kemiripan nama dengan Setsuna. Sanraku jadi berpikir di mana Toa artinya abadi dan Setsuna artinya momen, di mana kedua nama itu sama-sama memiliki arti kehidupan. Sanraku jadi yakin Arthur Pensilgon adalah Amane Toa. Saat sedang berbincang, tak lama ayah Hizutome datang membawa ikan yang sangat besar. Dia adalah Senji Hizutome. Ayah Hizutome ini sangat suka memancing. Dalam keluarga Hizutome ada satu aturan di mana setiap hari Minggu semua anggota keluarga sarapan dan makan malam bersama dan melakukan obrolan keluarga. Di lain hari itu, mereka akan fokus melakukan hobi masing-masing. Setelah pertemuan keluarga yang aneh tapi seru itu,
Malamnya, Sanraku bersiap melatih skillnya. Pelatihan ini sangat diperlukan Izutome karena Arthur memberi kabar jika Weathermon punya serangan berkecepatan tinggi, instant kill, gerakan jarak jauh, dan banyak lagi. Sanraku memikirkan satu tempat yang tepat untuk berlatih. Semua serangan berkecepatan tinggi tidak masuk akal ini, yaitu Game Burp atau Desert Only Passion. Saat masuk ke dalam Game Burp, Sanraku tidak menemukan player lain. Saat berjalan-jalan mencari pemain, tak sengaja Sanraku bertemu player lain bernama Dragonfly, di mana di atas namanya ada icon sedang mencari lawan. Icon ini menandakan seorang player ingin melakukan pertarungan dengan player lain. Sanraku menawarkan diri untuk mencobanya. Dengan senang hati, Dragonfly menerima tantangan Sanraku. Dia bilang dia butuh banyak pengalaman karena dia belum pernah mengalahkan bos akhir. Dari sini Sanraku sadar jika yang dia temui saat ini adalah pemain baru. Sanraku menyebutnya sebagai spesies terancam punah karena Game Burp sudah lama tidak dapat pemain baru. Tanpa ragu Sanraku langsung mengaktifkan mode battle. Sanraku menganggap Dragonfly belum bisa menguasai pertarungan dengan bug. Pertarungan pun dimulai. Dragonfly menyerang lebih dulu. Rupanya Dragonfly menyerang dengan bak tangan memanjang seperti karet. Sanraku kaget. Dia sudah bisa menguasai ini walaupun seorang pemula. パンチのモーションが開始する瞬間に拳を引くことで腕部分がゴムのように伸びるバグが発生する。 Jika terkena serangan ini, musuh akan menerima combo 2 pukulan dengan damage 2 kali lipat. Serangan ini bernama Peel Bunker. Tepat saat pukulan Dragonfly menghantam Sanraku, Sanraku berhasil menghindar dengan memajangkan kakinya sebuah bug yang disebut Yo-Yo, di mana bug ini memindahkan avatar ke belakang bersama area serangannya. Sanraku lalu mulai serius melawan Dragonfly karena Sanraku pikir Dragonfly adalah lawan yang bagus sebagai latihan peningkatan skillnya saat nanti melawan Weathermon. Dan episode 13 pun berakhir. Episode 14 dibuka dengan melanjutkan pertarungan Sanraku melawan Dragonfly di Game Burp. Saat bertarung, Sanraku ditonton oleh player lain. Mereka juga terlihat terkejut ada pemain baru di Game Burp. Pertarungan berlanjut, Dragonfly menyerang lebih dulu, tapi Sanraku sudah bersiap. Saat Dragonfly muda maju mendekati Sanraku, Sanraku menggunakan pukulan cepat untuk menyerang. Seketika membuat HP Dragonfly habis dan KO. Dragonfly kalah. Rupanya Dragonfly sudah berkali-kali kalah. Dia tidak pernah menang satu ronde pun. Dragonfly meminta pertarungan terakhir. Sanraku pun menyetujuinya. Dan aturannya masih sama, yaitu bug to do, atau semua bug diperbolehkan. Ronde 1 dimulai. Dragonfly memulai serangan. Sanraku meremehkan Dragonfly karena serangannya sudah terbaca. Saat Dragonfly siap memukul, Sanraku juga siap melawan. Tapi saat tinju Sanraku dilontarkan, Dragonfly tiba-tiba menghilang. Yap, Dragonfly berhasil menggunakan bug Yo-Yo. Sanraku memuji apa yang dilakukan Dragonfly, tapi Sanraku merenung. Tujuan awalnya adalah berlatih, tapi dia malah mengajari seorang pemula. Dalam lamunan, Dragonfly lalu menyerang dengan memanfaatkan kecepatan kakinya yang ngebug untuk mendekat dengan cepat, lalu melayangkan pukulan terbang. Sanraku terkena serangan dan mengurangi banyak HP-nya. Sanraku lantas memuji serangan pukulan terbang, tapi justru pukulan itu membuat Dragonfly terbuka untuk diserang. Sanraku lalu melakukan serangan Peel Bunker. Dragonfly mencoba menahan serangan Sanraku. Dragonfly lalu mencoba maju. Sanraku sudah bersiap dengan pukulan cepatnya. Tapi tak disangka,
bak baru justru digunakan Dragonfly, di mana dia memicu 2 pukulan sekaligus. Sanraku sebenarnya bisa saja mengatasinya dengan pukulan cepat, tapi Sanraku memilih untuk menerima serangan Dragonfly, dan serangan itu pun membuat Sanraku langsung KO. Dragonfly menang. Sanraku dan player lain yang menonton lalu membahas tentang bug tadi. Mereka belum pernah melihat bug seperti itu, di mana terjadi serangan ganda dalam satu serangan. Akhirnya, mereka memutuskan jika itu adalah bug baru yang ditemukan oleh Dragonfly. Dan orang yang menemukan bug baru berhak memberikannya nama. Tapi karena mendadak, Dragonfly belum menemukan nama yang cocok. Tapi Sanraku bilang tidak perlu terburu-buru. Mereka akan melanjutkan pertarungan, di mana sebagai ganti karena Dragonfly sudah menunjukkan bug baru, Sanraku akan menunjukkan bug yang pernah dia buat. Katanya bug ini cukup sulit karena hanya bisa dipicu di awal ronde. Ronde kedua pun dimulai. Saat ronde 2 baru dimulai, Sanraku melakukan hal yang mengejutkan. Sanraku membuat dirinya menjadi ganda atau yang disebut doppelganger. Ini adalah bug yang ditemukan oleh Sanraku sendiri. Orang-orang memang sudah biasa menemukan hal baru di game Burp. Makanya, sesepi apapun game ini, Sanraku selalu ingin berkunjung sesekali. Akhirnya, pertarungan ronde 2 terjadi. Sanraku menyerang menggunakan bayangannya dan Dragonfly menyerang dengan pil bunker. Berserk Online Pasunda! Setelah pertarungan sengit, hasil akhirnya adalah Sanraku bisa mengalahkan Dragonfly 2 ronde berturut-turut dalam waktu singkat. Itu karena klon yang dibuat Sanraku ngeroyok Dragonfly. Tapi dibalik itu semua, Dragonfly berterima kasih karena Sanraku mau memandu pemula sepertinya. Dia juga akan segera mencari nama untuk bug yang dia temukan tadi. Sanraku bilang jika ada satu bug lagi yang cukup menjijikan yang ditemukan oleh temannya, Sanraku menawari Dragonfly untuk mempelajarinya. Dragonfly pun mau, dan teman yang dimaksud Sanraku adalah Kazo, yang saat ini sedang berusaha menaikkan levelnya di danau reruntuhan besi dewa karena dia masih level 47. Beralih ke istana Rebetuza, Sanraku dan Emul akan pergi ke tempat skill garden untuk melakukan percampuran skill dan membuat combo. Saking semangatnya, Sanraku berlari tanpa tahu arah jalan. Tapi karena Sanraku menemukan sesuatu yang baru, dia selalu bersemangat. Emul mengatakan skill garden di Rebetuza lebih baik daripada yang ada di kota. Sesampainya di skill garden, Sanraku dan Emul disambut oleh kelinci yang bernama Elk. Dia adalah kakak dari Emul. Ternyata Emul itu kembar 3. Elk menanyakan keperluan Sanraku datang ke tempatnya untuk apa. Sanraku mengatakan dia ingin menggabungkan beberapa skill. Saat Sanraku sedang memikirkan skill apa saja yang ingin dia gabungkan, Elk mengatakan jika menggabungkan skill tingkat tinggi satu sama lain akan menghasilkan combo yang hebat. Mendengar itu, Sanraku menjadi bersemangat dan mulai merapikan dan menggabungkan skillnya. Setelah memaksimalkan semua level skillnya, Sanraku berhasil mengkombinasikan 6 skill dengan biaya 6.000 mahni, yaitu mata uang Shangri-La Frontier. Setelah itu, Elk langsung menyiapkan ramuan untuk Sanraku. Sembari menunggu, Sanraku memeriksa kembali statistiknya. Meski sudah level 51, tapi pertahanan Sanraku masih sangat tipis. Elk telah selesai membuat ramuan untuk Sanraku. Sebotol besar cairan hijau. Karena Sanraku ingin 6 kombinasi sekaligus, Sanraku harus menghabiskannya. Ini akan membuat Sanraku mempelajari skill gabungan secara instan. Mau tak mau, Sanraku harus meminumnya sampai habis.
Setelah habis, secara instan 6 kombinasi skill telah dikuasai Sanraku. Elk lalu menawarkan sebuah skill, yaitu sebuah skill yang bernama skill Grimoire kepada Sanraku. Dia bertanya, apakah Sanraku mau membelinya? Dan karena Sanraku dekat dengan Emul, Elk akan memberikan diskon. Tapi tampak Emul ingin memperingatkan Sanraku tentang sesuatu. Tapi sebelum bicara, mulutnya sudah dibungkam oleh Elk. Tapi Sanraku sudah siap untuk membeli skill itu karena dia selalu siap membayar dengan harga tinggi. Saat ini uang Sanraku 80.000 mahni. Lalu Elk menunjukkan harganya dan terkejutnya Sanraku. Ternyata harga dari skill itu sangat mahal walaupun sudah didiskon. Sanraku merasa tertipu, tapi Elk terus mendesak Sanraku sampai akhirnya Sanraku mengalah dan membelinya. Uang Sanraku habis sudah, padahal dia berniat ingin membeli item bagus di Tirema. Tiba-tiba Sanraku teringat sesuatu. Dia bertanya kepada Emul, jam berapa sekarang? Sanraku bilang, ini tepat waktu. Rupanya Sanraku sudah ada janji bertemu dengan Arthur dan Oikazo di kafe Apel Ular. Mereka tiba di kafe tepat waktu. Arthur sudah menunggu di sana. Di sini Arthur ingin membahas tentang pertarungan dengan Weathermon di mana ada satu masalah, yaitu klan Ashura Kai, di mana mereka juga mengetahui cara bertemu dengan Weathermon. Otomatis mau tidak mau mereka akan bersinggungan dengan klan Ashura Kai nanti. Oikazo mengatakan apa mereka tidak bisa bekerja sama saja dengan meminta mereka mundur di bulan ini. Arthur mengatakan itu mustahil. Arthur bercerita jika Ashura Kai adalah klan yang sangat dibenci karena sering melakukan pembunuhan terhadap player. Apalagi baru-baru ini ada update di Shangri-La Frontier di mana player yang telah melakukan PK mendapatkan status khusus, di mana jika ada orang yang membunuh player lain selain hadiah, mereka berhak atas item dan perlengkapan yang dibawa oleh player yang dibunuh. Itu menciptakan kelas pemain baru, yaitu pembunuh PK. Dikarenakan Arthur tahu tempat persembunyian klan Ashura Kai, Arthur berencana untuk menghancurkan klan Ashura Kai. Dan episode 14 pun berakhir. Episode 15 dibuka dengan menampilkan sejumlah player dari klan lain yang sedang mencari sebuah item langka dan mahal yang ternyata sudah habis di semua toko di kota Shangri-La Frontier. Padahal barang itu bukan barang yang murah, tapi anehnya barang yang sangat mahal ini bisa-bisanya habis. Ya, item itu adalah item kebangkitan. Diketahui juga beberapa klan sedang melakukan rapat untuk bekerja sama melawan sesuatu. Masih belum diketahui apa yang akan dilawan oleh semua klan. Di sisi lain terlihat Psygirl Zero alias Rei Saiga sedang galau perihal mengirimi Sanraku pesan ajakan untuk memeriksa update Shangri-La Frontier bersama-sama. Bucin, kamu pernah ke gini nggak? Setelah berpikir lama, akhirnya Psygirl Zero memberanikan diri untuk mengirim pesan itu. Pesan yang ditulis selama 2 minggu. Gile. Tak lama setelahnya, burung pengirim pesan datang. Psygirl Zero merasa terlalu cepat Sanraku membalasnya. Ternyata itu pesan dari Psygirl 100. Dia mengabarkan bahwa markas Ashura Kai telah bocor. Dia meminta Psygirl Zero untuk bergabung dalam penyergapan. Di sisi lain, Emul dan Sanraku sedang duduk berbincang sambil minum teh di Rabbit Duza. Hari ini adalah hari di mana Sanraku dan yang lainnya pergi melawan Weathermon. Emul ingin memberikan Sanraku sesuatu. Sebelum sempat, Emul mengatakan akan memberikan apa. Burung pengantar pesan datang. Sanraku dan Emul mengira itu adalah elang beracun yang pernah mereka lawan. Setelah berusaha mengusir burung itu, Sanraku dan Emul terdiam setelah burung itu hinggap di kepala Sanraku dan menampilkan pesan dari Psygirl Zero. Sanraku kaget mendapat surat dari Psygirl Zero.
Isi surat itu adalah ajakan untuk melihat upgrade SLF bersama-sama. Tapi karena Sanraku sedang persiapan tempur, jadi Sanraku merasa harus menolak ajakan itu. Belum sempat menulis surat penolakan, burung pengantar pesan yang lain datang. Ternyata itu adalah surat dari Psyker Zero lagi. Kali ini isinya pembatalan melihat upgrade bersama-sama karena Psyker Zero ada urusan mendadak. Sanraku langsung membalasnya dengan balasan tidak apa-apa. Setelah itu, Sanraku bersiap untuk ke kota Titrema untuk persiapan pertarungan nanti malam. Siapa sangka Vash sudah ada di dekat mereka. Vash hanya ingin meminta untuk memberikan peristirahatan terakhir untuk Weathermon. Setelahnya, Emul berkata kepada Sanraku, dia akan memberikan sesuatu. Ya, itu adalah sebuah kalung. Emul memberikan itu sebagai jimat keberuntungan. Sanraku lantas berterima kasih kepada Emul. Malam telah tiba. Sanraku telah bersiap untuk pertarungan malam ini. Beralih ke tempat persembunyian Ashura Kai, anggota Ashura Kai sedang menunggu kedatangan Arthur Pensilgon. Karena hanya Arthur yang bisa membawa mereka ke tempat Weathermon. Saat sedang menunggu, tak disangka dari atas mereka mendapat serangan. Yap, serangan itu dari Psyker Zero, si Attack Master. Sekali serang, satu anggota Ashura Kai langsung game over. Rupanya telah terjadi penyergapan. Dan di sini akhirnya kita tahu nama klan dari Psyker Zero, yaitu Schwarzwolf. Tak hanya satu klan, tapi klan yang lain juga ikut menyergap. Seperti tim 10 malam, Harimau Indra, Kesatria Tempura. Mereka membentuk aliansi untuk mengalahkan Ashura Kai. Pertempuran akhirnya pecah. Pemimpin Ashura Kai yaitu Ocelot dan anggota Ashura Kai yang lain kabur ke taman bersembunyi, tempat di mana Weathermon berada. Ocelot bingung kenapa bisa markas tersembunyi mereka bocor. Di tempat lain, di taman tersembunyi, Oikatzo dan Sanraku sudah berada di sana menunggu kedatangan Arthur Pensilgon. Tak lama Arthur datang dan bercerita tentang kacaunya situasi di klan Ashura Kai. Rupanya yang membocorkan lokasi rahasia klan Ashura Kai adalah Arthur Pensilgon. Persiapan trio kesatria pun sudah sempurna untuk melawan Weathermon. Sementara itu, Ocelot dan kawanannya sudah sampai di hutan prismatik. Ocelot bingung kenapa bisa lokasi rahasia mereka bisa bocor, padahal tempat itu sangat rahasia. Saat mereka sampai di jalan masuk ke taman rahasia, rupanya jalan masuknya sudah ditutup karena ada player lain yang sudah di dalam. Ya, mereka adalah trio kesatria. Disinilah Ocelot sadar jika pengkhianat Ashura Kai adalah Arthur Pensilgon. Tapi anehnya, di sini Ocelot mengatakan dengan marah menyebut Arthur sebagai kakak. Jadi apakah Ocelot adalah adik dari Arthur di dunia nyata? Menarik untuk kita nantikan. Di dalam taman tersembunyi, trio kesatria bersiap masuk ke dimensi Weathermon berada. Tapi sebelumnya, Sanraku bertanya, kemana Setsuna? Karena dia tidak melihatnya malam ini. Arthur lalu bilang jika Setsuna tidak bisa terlihat jika tidak ada cahaya bulan. Setelah itu, Arthur membuka jalan masuk menuju dimensi tempat Weathermon berada. Saat memasuki dimensi itu, keadaannya benar-benar terbalik. Hanya ada satu pohon dengan bunga lebat tanpa bunga laba-laba merah di sekeliling mereka. Dan di bawah pohon itu, sosok samurai dengan zirah peraknya duduk. Dia adalah Weathermon, sang penjaga makam. Tak menunggu lama, level dari trio kesatria langsung menjadi minimal 50. Weathermon sudah bersiap menghadapi mereka. Rupanya, Sanraku menjadi orang pertama yang maju menghadapi Weathermon. Entah apa rencananya. Weathermon memasang kuda-kuda dan menggunakan skill tebasan anginnya.
Sanraku bisa menghindarinya. Sanraku dengan sigap menggunakan skill Infight dan menargetkan kaki dari Weathermon. Tapi sama sekali tak mempan. Tebasan cepat diberikan Weathermon. Sanraku nyaris saja kena, tapi bisa menghindar dengan cepat. Lalu Sanraku mengeluarkan belati Empire B dan maju menyerang Weathermon. Sekali lagi tebasan angin diluncurkan, berhasil ditahan dengan Perfect Fairy. Rupanya sebelumnya Sanraku dan yang lain sudah mempelajari tentang skill dari Weathermon. Apalagi mereka memperkirakan jika Weathermon adalah tipe dengan kondisi khusus, yaitu tipe yang kau kalahkan bukan karena HP-nya habis, tapi karena dia mencapai kondisi tertentu. Itulah sebabnya Sanraku maju lebih dulu untuk menguji kondisi pertahanan tertentu dari Weathermon dengan cara bertahan 10 menit di fase pertama. Arthur yakin dengan skill Sanraku dan Oikazo mereka bisa menang. Dalam pertarungan, Sanraku sadar jika armor dari Weathermon sangat kuat. Serangan kaki atau serangan apapun tak mempan untuk menjatuhkan Weathermon. Sekali lagi, Weathermon bersiap menggunakan tebasan angin. Dan sayang sekali, Sanraku lengah dan terkena serangan. Sekali serangan saja bisa membunuh Sanraku, tapi Arthur sudah punya rencana. Arthur meneriaki Oikazo. Oikazo lalu mengeluarkan permata kelahiran kembali dan melemparkannya ke arah Sanraku. Begitu permata itu menyentuh tubuh Sanraku, Sanraku langsung pulih dari luka fatalnya dan hidup lagi dari kematian. Dan episode 15 pun berakhir. Wah, semakin seru pertarungan Sanraku melawan salah satu raksasa monster unik di dunia Shangri-La Frontier. Bagaimana kelanjutannya? Menarik untuk kita nantikan di episode ke-16 yang akan datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.